Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan film pendek namun penuh makna berjudul Jamun. Film ini berbahasa Hindi dan dirilis pada bulan Januari 2021 kemarin. Disutradarai oleh Gaurav Mehra, dibintangi oleh Sweta Basu Prasad, Sunny Hinduja, dan Yagubir Yadav. Mengisahkan tentang perjuangan seorang ayah yang berusaha mencarikan jodoh untuk anaknya yang mempunyai mata juling. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Chetna. Dia adalah mahasiswi kedokteran. Dia mempunyai kekurangan fisik dengan matanya yang juling. Dia tinggal di rumah susun bersama ayah dan saudara laki-lakinya. Sementara ibunya sudah tiada. Petugas PLN mendatangi rumah Chetna untuk menagih pembayaran listriknya yang sudah menunggak selama 3 bulan. Jika besok ia tak kunjung membayar, aliran listrik akan dimatikan. Chetna bingung karena ayahnya telah memberikan uang pada kakaknya untuk bayar listrik, tetapi ternyata kakaknya tidak membayarkan. Ini adalah Amar, dia adalah kakak kandungnya Chetna. Dia lulusan mahasiswa jurusan mekanik, tetapi sudah 6 tahun Amar belum juga mendapatkan pekerjaan. Amar dengan sahabatnya yang bernama Makes mendatangi kantor simpan pinjam untuk menandatangani persetujuan pinjaman yang telah ia ajukan sebelumnya. Tetapi ternyata pengajuannya ditolak karena riwayat pajak yang kurang meyakinkan. Amar dan Makes butuh uang untuk ongkos pergi ke Dubai guna melamar pekerjaan yang ia dapat dari internet. Amar kecewa dengan penolakan pinjaman itu. Apalagi sebelumnya Amar juga telah memakai uang yang diberikan oleh ayahnya yang seharusnya untuk bayar listrik telah ia pakai untuk mabuk dengan Makes. Makes mengajak Amar main ke salon pamannya yang baru saja diresmikan untuk numpang makan dan mendapat perawatan wajah secara gratis. Amar terlihat gelisah. Amar terus memikirkan masa depannya. Makes bertanya pada pamannya, bagaimana ia bisa membuka usaha salon ini? Apakah modalnya dari pinjaman? Pamannya menjawab kalau dirinya selalu ditolak dalam pengajuan pinjaman. Ia bisa membuka salon ini karena menjual ginjalnya sendiri. Sepulang kuliah, Chetna diajak rekannya yang akan nongkrong bersama pacarnya. Tetapi Chetna menolak dengan alasan ia akan mengantri untuk membayar tagihan listrik. Setiap Chetna berpapasan dengan seorang pria di sekitar rumah susunya, Chetna selalu berharap pria itu menabrak dan kemudian jatuh cinta layaknya di film romantis. Tetapi realitanya sangat jauh dari ekspektasi. Bapak ini bernama Jamun. Dia adalah ayah Chetna dan Amar. Dia mempunyai usaha klinik kecil-kecilan. Terlihat ia sedang nonton TV. Acara TV sedang membicarakan tentang pernikahan. Hal itu mengingatkan tentang Chetna yang usianya sudah 28 tahun tetapi belum juga ada pria yang mau dengannya. Setiap kali ia merasa stres, tangannya selalu bergetar. Ayahnya bertanya pada Chetna kemana Amar pergi. Chetna menjawab kalau Amar sedang mengurus pinjaman. Amar pulang dan Chetna membujuk Amar untuk makan. Tetapi ayahnya menyinggung Amar yang masih saja jadi pengangguran, karena itu membuat ayahnya malu kepada tetangga dan kerabatnya. Amar merasa kesal dan mengembalikan makanan itu. Amar dan ayahnya terlibat cekcok. Ayahnya mengatakan, kau tak pernah memikirkan masa depanmu dan keluarga ini? Kau selalu bermain dengan temanmu yang tidak jelas. Lihatlah adikmu, usianya sudah 28 tahun tetapi ia belum menikah karena mata julingnya. Apakah kau tak kasihan? Amar pergi lagi. Keesokan harinya saat Jamun sedang di klinik, ia didatangi sahabatnya. Sahabat itu mengajak seorang mediator perjodohan dan akan menawarkan pria yang kemungkinan bisa menikahi Chetna. Saat melihat foto pria yang ditawarkan, Jamun mengatakan, pria ini terlihat kurang menarik. Dia membalas dengan memberikan foto Chetna yang matanya juling. Jamun hanya terdiam. Keesokan harinya, sambil jogging sahabatnya menyarankan Jamun untuk membuat foto anaknya di studio foto supaya ia terlihat lebih cantik dan akan mudah ditawarkan kepada pria kenalan-kenalannya. Jamun mengajak Chetna ke studio foto. Mereka berdua dikejutkan dengan harganya yang relatif mahal baginya. Tetapi ia berhasil menawar harga tersebut. Matanya sedikit diedit agar tidak terlihat juling. Singkat cerita, sahabatnya membawa seorang pria tampan bersama keluarganya mendatangi rumah Jamun untuk berkenalan dan berniat menikahi Chetna. Jamun juga memperkenalkan Amar. Saat ibu itu bertanya,
Amar, apa pekerjaanmu? Amar menjawab kalau dirinya sedang liburan. Amar tahu kalau ia jujur pasti ayahnya akan malu dan memarahinya nanti. Ibu itu bertanya, kapan liburanmu selesai Amar? Amar menjawab kalau dirinya tidak mempunyai pekerjaan dan menganggur sejak lulus kuliah 6 tahun yang lalu. Ayahnya langsung memotong pembicaraannya dan menyuruh Amar untuk segera memanggil Chetna yang sedang siap-siap di kamar. Tetapi Amar bukannya memanggilnya, ia justru malah pergi keluar. Ayah memanggilnya dan ayahnya menyuruh Chetna untuk memakai kacamatanya. Padahal sebelumnya Chetna berniat untuk tidak memakai kacamata dan mencoba jujur. You're welcome. बेटा थोड़ा इंग्लिश में Setelah ditanya-tanya cukup banyak, nenek ini menyuruh Chetna untuk berjalan. Setelah berjalan ia disuruh menunjukkan kakinya. Nenek ini mencoba melihat-lihat tangannya. Semuanya terlihat sempurna. Ia ditanya, kenapa kau memakai kacamata? Ayahnya mengatakan itu hanya sedikit minus 0,25. Terakhir, nenek ini menyuruh Chetna untuk membuka kacamatanya. Semuanya terdiam dan perjodohan digagalkan. Jamun sangat sedih karena putri kesayangannya telah ditolak sebanyak 6 kali. Jamun menyalahkan dirinya sendiri karena selalu gagal untuk mendapatkan calon suami untuk putri kesayangannya. Chetna mengatakan kalau ayah tidak bersalah, ini adalah takdir Tuhan. Ayah telah merawat dan membesarkanku, itu sudah lebih dari cukup. Keesokan harinya, hari-hari berjalan seperti biasanya. Amar menghabiskan waktu di internet. Ayah bekerja di klinik yang sepi pengunjung. Chetna berpapasan dengan pria. Amar dan Makes kembali datang ke salon itu untuk menanyakan bagaimana dia bisa menjual ginjalnya sendiri. Setelah mendengar cerita dari paman ini, mereka berdua terinspirasi dan berniat untuk menjual ginjalnya. Pamannya juga memberi kontak dokter yang bisa mengurusnya. Amar dan rekannya menemui dokter yang telah berjanjian sebelumnya. Dokter ini bernama Pawar. Mereka telah sepakat dan akan menjalani tes sampel terlebih dahulu. Operasi pengambilan ginjal akan dilakukan sekitar 5 hari lagi. Di salah satu kafe, Chetna berjanjian dengan seorang pria yang ia kenal dari Facebook. Setelah ngobrol, pria itu izin untuk mengambil sesuatu di mobilnya. Tetapi pria itu tak kunjung kembali. Sesampainya di rumah, Chetna berdiri di depan cermin dan meratapi kekurangannya. Ayahnya mengajak Chetna ke spesialis mata. Setelah diperiksa, dokter itu mengatakan ini masih bisa diperbaiki dengan cara operasi. Tetapi saat dokter itu mengatakan biaya operasinya, mereka berdua hanya terdiam karena nominalnya sangat besar. Tangan ayahnya kembali bergetar, tetapi kali ini getarannya lebih besar dari biasanya. Ayahnya memberitahu pada Chetna kalau dirinya mempunyai gejala Parkinson. Jika dirinya merasa stres atau tertekan, maka bagian tubuhnya akan bergetar. Chetna mengatakan, kenapa ayah baru berbicara sekarang? Ayahnya menjawab kalau dirinya berniat akan memberitahu nanti saja jika kamu sudah menikah dan Amar sudah jadi orang sukses. Chetna menegaskan sebaiknya ayah tidak lagi memikirkan pernikahanku. Pasrahkan saja pada Tuhan, jika Tuhan sudah berkehendak saya pasti menikah. Ayahnya mengatakan, ini adalah konstitusi masyarakat India, usiamu sudah 28 tahun harusnya kamu sudah menikah. Chetna menjawab, oh begitukah? Jadi mari kita minta masyarakat untuk membiayai operasi mataku. Sambil bercanda ayahnya menyuruh Chetna mengambil mangkuk besar dan keliling meminta sumbangan. Suasana menjadi lucu dan Amar juga ikut tersenyum merasakan kehangatan sebuah keluarga. Di malam harinya Amar mabok dengan Makes dan mengatakan, ayahku pasti sangat mengkhawatirkan masa depanku. Itu sebabnya dia selalu marah padaku. Itu cara dia menunjukkan kasih sayang. Dia selalu memikirkan anak-anaknya. Aku bukanlah anak yang baik dan bukan kakak yang baik. Aku sudah tidak sabar ingin menjual ginjal ini dan pergi ke Dubai agar aku bisa membahagiakan ayah dan adikku. Saat itu juga Makes mendapat telepon dari Dr. Pawar untuk memastikan kalau esok hari operasi siap dilaksanakan. Jauhi gula alkohol dan beristirahatlah. Makes sebenarnya takut dan ragu akan hal ini.
Keesokan harinya mereka berdua datang ke rumah sakit ini dan mereka akan tes darah lagi sebelum operasi dilaksanakan. Namun Marquez menolak dites dan ia mengurungkan niat untuk menjual ginjalnya. Tetapi Marquez berjanji akan bisa berangkat ke Dubai bersama. Ia akan meminjam uang pada pamannya. Operasi pengambilan ginjal Ammar sedang berlangsung. Marquez menelpon pamannya dan ia mengatakan telah mengurungkan niatnya tetapi Ammar tetap melanjutkan. Marquez meminjam uang 450.000 rupiah India pada pamannya. Tetapi pamannya malah mengatakan, "Apa kau sudah gila, dari mana aku punya uang sebanyak itu?" Dan parahnya lagi polisi ada di sini untuk mencari dan menangkap Dr. Pawar yang diduga terlibat dalam kasus jual beli organ tubuh manusia. Marquez panik. Marquez segera masuk untuk memberitahu pada Dr. Pawar. Polisi menggeledah rumah sakit ini. Dr. Pawar tidak bisa kabur karena Marquez menodongkan pisau. Mereka akan membawa Ammar keluar lewat pintu belakang. Dr. Pawar melarikan diri dan meninggalkannya. Ammar meninggal dunia. Ayah menandatangani surat kematian Ammar. Gejala Parkinson yang ia derita semakin parah. Ayahnya merasa sangat kehilangan Ammar. Chetna juga belum bisa percaya kalau Ammar sudah tiada. Chetna membawa ayahnya ke teman lamanya yang sekarang sudah menjadi dokter spesialis. Dokter ini bernama Kawal. Dokter Kawal mengatakan kalau dia menderita Parkinson tahap awal dan akan meningkat seiring berjalannya waktu. Jika sampai masuk tahap 2 kemungkinan dia akan sulit berjalan, kaku dan susah berbicara. Cobalah untuk menjauhkannya dari stres. Chetna sudah menjadi perawat di rumah sakit. Kondisi ayahnya semakin parah. Ayahnya terjatuh di tangga. Chetna memanggil dokter Kawal ke rumahnya untuk memeriksa ayahnya. Ayahnya bertanya pada dokter Kawal, "Apakah itu istrimu?" Dokter Kawal menjawab, "Bukan, dia teman kerja." Saat dokter Kawal akan pulang ia bertanya pada Chetna, "Apa resep kacamatamu?" Chetna menjawab -2. Dokter Kawal bertanya, "Apakah kau minum teh?" Chetna menjawab, "Iya, memangnya mengapa?" Dokter Kawal mengatakan, "Tadinya aku ingin minum teh hehe." Namun saat Chetna menyuruhnya kembali masuk dan akan dibikinkan teh, Dokter Kawal mengatakan kalau dirinya hanya bercanda dan ia berpamitan pulang. Di malam harinya Dokter Kawal mengirim pesan pada Chetna dan mengajaknya minum teh di suatu tempat. Keesokan harinya mereka bertemu di warung dan ngeteh bersama. Dokter Kawal juga berkata kalau dirinya hanya tinggal bersama ibundanya sedangkan ayahnya sudah tiada. Dokter Kawal bertanya, "Hai Chetna, teman-temanmu sudah pada menikah, kenapa kau tak menikah? Apa kau sedang fokus karirmu? Pasti sudah banyak pria yang sudah mendatangimu." Chetna menjawab dirinya telah ditolak sebanyak 6 kali. Dokter Kawal sedikit terkejut, kenapa bisa? Chetna membuka kacamatanya. Dokter Kawal berkata, cuma gara-gara itu sampai ditolak 6 kali. Dokter Kawal menghimbau Chetna untuk tidak mengenakan kacamata lagi. Jangan pernah malu dengan kekuranganmu, itu adalah pemberian dari Tuhan. Bersyukur dan berterima kasihlah pada Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia sempurna, semua diberi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Chetna menaikkan ke sepeda motor dan mengikatnya untuk membawa ke rumah dokter Kawal dan akan melaksanakan pernikahan. Ayahnya melepas kacamatanya. Mereka disambut dengan sepenuh hati oleh ibunda dokter Kawal.
Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Rayu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.